seseorang menikah lebih dari satu, itu Ya. tidak perlu izin dari istri. Makanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, walaupun tidak ada legalitas dari pemerintah, secara agama dianggap sah. Tadayunan nikahnya sah. Tapi qodoan secara pengadilan memang belum. Dia nggak punya surat nikah. Birokrasi dan urusan untuk ngurus poligami ini memang dipersulit sekarang. Sesuatu yang seharusnya dimudahkan malah dipersulit. Boleh jadi tadi dikatakan, ditanya, emangnya suami sudah memuaskan engkau? Padahal katanya kan belum sebenarnya, Ustaz. Belum itu mungkin dalam versi istri. Oke, masalah poligami. Kenapa izinnya dipersulit? Kata Ustadz Syafiq itu tadi ya. Pertama, hukum nikah dulu ya, nggak usah poligami. Hukum nikah itu bisa banyak ya. Bisa dia itu wajib, bisa dia itu sunnah, bisa itu dia haram mungkin. Tergantung situasinya. Apalagi poligami, yang memang poligami itu Nabi pernah melaksanakan. Bahkan sampai 9 istri ya, total istrinya Nabi. Oke, lanjut. Pertama, tentang dipersulit. Kenapa dipersulit? Karena kalau tidak dipersulit, bahkan dipermudah di Indonesia ya khususnya, itu bakal kacau balau. Lalu katanya tidak perlu izin istri. Nah, di Indonesia ini nggak usah ngomongin yang lain lah ya, di Indonesia aja. Kalau nggak ada izin istri, pasti ribut. Menimbulkan apa? Kegaduhan dalam rumah tangga. Karena beda ya ilmunya kita dengan ilmunya Nabi. Itu nanti bahas Nabi nanti. Lalu terabas saja katanya, nggak perlu izin istri. Kita nikah secara agama aja. Karena kalau nggak ada izin istri, kalau tidak salah ya, itu tidak bisa disahkan pernikahan keduanya. Bisa, tetapi dengan pertimbangan pengadilan, dan itu prosesnya memang ribet. Lalu apa sih konsekuensinya kalau pernikahan, misalkan pernikahan kedua tidak tercatat? Yang kasihan ya yang perempuan yang dinikahi kedua itu, bahwa dia tidak mempunyai hak dalam hukum positif ya, hukum Islam, bukan hukum Islam, hukum Indonesia. Dia tidak memiliki hak untuk menuntut apapun terhadap hak waris dan lain sebagainya. Lalu kasihan juga anaknya kalau tidak, nanti ketika pernikahan kedua dilaksanakan tidak tercatat, ya anaknya akan sulit atau tidak bisa untuk mengurus KK, KTP dan lain sebagainya. Itu karena tidak diakui, dan berakibat si laki-laki kalau dia itu menyelewengkan kewajibannya, tidak menafkahi, tidak memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kepada anaknya yang tidak tercatat ini, si istri ini tidak bisa menuntut kepada si suami karena pernikahannya tidak dicatat. Itu sebenarnya. Lalu kita bicara Nabi ya. Nah, pertama kalau kita sejarah poligami Arab, misalkan di tempat Islam pertama kali berkembang ya, di negeri Arab sebelum Islam atau zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap properti, dianggap barang. Perempuan tidak dilindungi, bahkan begitu brutal ya. Pada masa jahiliyah, perempuan itu diperjualbelikan. Laki-laki bebas mau punya istri berapapun, bebas mau nikah dengan siapapun. Bahkan ada yang dijadikan budak, bukan budak sebagai pembantu, tetapi budak untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Maka datang Islam, dan tradisi ini tidak bisa dihilangkan karena sudah mendarah dagingnya. Maka Islam datang, bahwa Nabi mencontohkan bagaimana seharusnya suami memperlakukan istri, bagaimana prosedurnya untuk poligami dan lain sebagainya.
Lalu fenomena poligami di Indonesia, saya sangat sulit menemukan yang kasusnya seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi poligami itu kan ada sebab musababnya, nggak ujuk-ujuk karena pengen punya anak banyak, karena hasrat seksualnya tidak terpenuhi oleh istri pertama, atau alasan-alasan lainnya. Tapi lebih kepada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, alasan dakwah, alasan pendidikan, alasan politik dan lain sebagainya. Itulah sejarah Nabi kenapa dia bisa sampai beristri 9. Catatan juga ya, Nabi itu berpoligami itu setelah istri pertamanya meninggal, Khadijah. Kita tahu bahwa Nabi pertama kali menikah dengan Khadijah itu posisi Sayyidah Khadijah adalah janda. Kira-kira waktu itu umurnya 40 tahun. 40 tahun, Nabi umur 25. Nah, di Indonesia ada nggak tuh yang kayak gitu? Nah, lalu Nabi ini mempertahankan pernikahannya, monogami itu selama 25 tahun dengan Khadijah. Dia menikah lagi setelah Khadijah itu meninggal. Jadi dia Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu melangsungkan istilahnya rumah tangganya itu selama kurang lebih 25 tahun ya. Jadi umur Nabi 25, terus Khadijah itu meninggal waktu umur Nabi 50, Khadijahnya umur 63 kalau nggak salah. Jadi sangat-sangat sudah tua. Lalu setelah itu barulah Nabi menikah dengan Siti Aisyah yang umurnya masih begitu muda pada waktu itu. Dan catatan lagi, satu-satunya istri Nabi yang berstatus perawan adalah Sayyidah Aisyah. Satu-satunya. Baru setelah itu bayangin nih, sama Sayyidah Aisyah aja umurnya sekitar 50-an, dan yang lain-lain itu umur Nabi sudah sepuh, dan yang dinikahi juga bukan yang muda-muda, yang sudah tua-tua, yang janda kan. Bahkan di suatu cerita bahwa Nabi menikahi seorang mantan istri sahabat Nabi yang meninggal ketika perang. Maka kalau dilihat praktik apa yang terjadi di Indonesia sekarang kan berkebalikan. Biasanya nikah sama istrinya udah tua, oke, poligami dengan yang muda-muda kan? Sedangkan Nabi enggak. Juga Nabi itu berpoligami itu tidak berdasarkan hasrat seksual yang tidak terpuaskan seperti yang sekarang atau yang disebutkan dalam video Ustadz Syafiq tadi, dengan alasan-alasan yang pertama alasan dakwah, yang kedua politik, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi itulah ya fenomena poligami ya. Mungkin mohon maaf kalau pembahasannya kurang ilmiah, tapi itu kenyataannya bahwa Nabi berpoligami itu dengan sebab-sebab yang jelas, tidak seperti sekarang asal katanya sunnah ya udah hajar. Kita ini melaksanakan sunnah Nabi, sedangkan sunnah-sunnah Nabi yang lain banyak seperti yang harusnya bisa dilaksanakan. Nggak cuma soal poligami, menghafal Al-Quran, coba itu sunnah Nabi loh. Jadi harus kita refleksikan mana sunnah-sunnah Nabi yang memang itu relate, dan kita jangan mau sok-sokan tiru-tiru Nabi juga. Itu kan kadang pengen niru Nabi tapi alasannya padahal lain. Ada yang cakep nih, terus dengan pemahaman yang sama bahwa poligami itu dianjurkan, sunnah, dan memang itu seperti sebuah hal yang harus dilaksanakan. Itu kan ustadz sunnah itu kan seperti itu. Sayang bener ini harus ikut Nabi, makanya harus poligami antum. Repot. Mungkin cukup sekian pembahasan kita yang agak nyeleneh ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.